Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama dan sebelum saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan saudara, di dalam doa-doa saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa dan seruan saudara kepada Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-11 mulai ayat 25 sampai ayat 30 saudara. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang Allah memberi kelegaan. Saudara, kata kelegaan adalah kata yang saya percaya semua kita merindukannya untuk mengalaminya saudara. Saya percaya setiap kita rindu mengalami kelegaan dalam hidup ini. Karena begitu banyaknya pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Ada berbagai situasi, ada berbagai kondisi, ada berbagai masalah, ada berbagai pergumulan yang beda satu dengan yang lain kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi dalam semuanya itu satu yang setiap kita pasti merindukannya adalah kelegaan. Sekalipun beban berat menindih, ada kelegaan. Sekalipun persoalan terus datang silih berganti, ada kelegaan. Karena memang dalam kehidupan ini kita tidak akan bisa terlepas dari masalah, persoalan, tantangan dan sebagainya. Itu akan selalu ada, tetapi yang paling kita rindukan saat kita mengalami itu semua saudara, ada kelegaan. Apakah saudara rindu mengalami kelegaan dalam kehidupan saudara? Kalau saudara rindu, mari dengarkan terus renungan ini saudara, dan alamilah kelegaan dari Tuhan. Mari kita belajar bagaimana supaya kita mengalami kelegaan daripada Tuhan. Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ayat 30, demikian firman Tuhan. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus memberi undangan kepada orang banyak, di mana dia berkata, "Marilah kepadaku." Dan keadaan orang yang dia undang itu dia jelaskan di sana saudara, semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Jadi orang yang dia undang itu adalah orang yang keadaannya, kehidupannya, situasi hidupnya sedang letih, lesu dan berbeban berat. Adakah saat ini saudara sedang mengalami letih, lesu dan berbeban berat? Beban yang menindih kehidupan saudara membuat saudara letih. Beban yang menindih kehidupan saudara membuat saudara merasa lesu dalam kehidupan saudara. Kalau itu saudara, berarti saudaralah yang diundang oleh Yesus hari ini. Saya percaya setiap kita punya keletihan, setiap kita punya beban di dalam kehidupan kita. Dan hari ini undangan itu diberikan kepada saya dan saudara yang sedang mengalami kehidupan dalam beban berat, yang sedang letih lesu oleh karena beban berat kehidupan. Tetapi dalam keletihan itu kita tidak perlu putus asa saudara. Dalam keletihan itu kita tidak perlu jenuh dan kemudian menyerah.
Tetapi dalam keletihan itu, yang perlu kita lakukan hari ini adalah meresponi undangan Yesus. Saudara sedang letih lesu, ada harapan. Saudara sedang berbeban berat, ada harapan. Setiap saudara yang mengalami letih lesu saat ini, ada harapan bagi setiap saudara. Kenapa saudara? Karena sekalipun beban saudara berat saat ini, Yesus berkata bahwa Dia mau memberi kelegaan bagi setiap kita, saudara. Dan kelegaan yang Tuhan beri adalah kelegaan yang sejati. Bukan kelegaan palsu yang bisa ditemukan di dunia ini. Bukan kelegaan palsu yang bisa didapatkan dari dunia ini. Tetapi kelegaan yang sejati yang Yesus berikan bagi setiap kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami kelegaan? Apa yang harus kita perbuat supaya kelegaan yang daripada Tuhan itu kita alami dalam kehidupan kita? Di ayat yang ke-28 dikatakan, saudara, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku. Jadi respon pertama yang harus kita lakukan untuk kita mengalami kelegaan dari segala beban berat kehidupan kita adalah meresponi panggilan Tuhan. Itu artinya kita harus datang kepada Dia. Kita harus mendekat kepada Dia kalau kita mau mengalami kelegaan. Karena Dia berkata, marilah kepadaku. Dia ingin kita datang kepada Dia. Dia ingin kita berserah kepada Dia. Dia ingin kita mendekatkan diri kepada Dia. Jika kita ingin mengalami kelegaan daripada Tuhan. Kenapa seringkali, saudara, kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah menjadi anak Tuhan, anggota gereja, beribadah, pelayanan dan sebagainya, tapi tidak ada kelegaan yang kita alami. Hidup terasa berat. Kelegaan itu tidak kita alami. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Mungkin karena kita jauh dari Tuhan. Karena sebenarnya kita masih datang kepada agama. Mungkin kita masih datang kepada gereja, tetapi belum datang kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Yang Dia mau bukan saja kita datang untuk beragama, bukan saja kita datang untuk menjadi anggota jemaat di gereja, tetapi Dia ingin kita datang kepada Dia, dekat kepada Dia. Maka kita akan mengalami kelegaan, maka Dia akan menyatakan kelegaan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara, meresponi panggilannya untuk kita datang dan mendekatkan diri kepada Dia. Lalu yang kedua, Dia berkata, pikullah kuk yang kupasang. Saudara tahu kuk itu juga sendiri sebenarnya adalah beban. Tetapi Dia berkata di ayat 30, saudara, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban yang Dia pasangkan itu Dia sebut sebagai beban yang enak dan ringan. Kuk yang enak dan ringan. Artinya, saudara, bahwa kalau beban yang Tuhan taruh itu kita siap pikul, beban itu akan disebut sebagai beban yang enak dan ringan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ikut di sana. Itu sama seperti gambarannya, sama seperti induk lembu dan anak lembu sedang membajak, saudara. Lalu kemudian anak lembu itu juga ditaruh kuk, dan induk lembu itu juga ditaruh kuk. Jadi sekalipun sebenarnya anak lembu itu ditaruh kuk, tapi beban itu sebenarnya ada pada induknya itu, saudara. Sehingga menjadi ringan bagi anak lembu itu. Itulah gambaran yang Yesus mau kita jalani dalam hidup ini. Di mana dalam beban yang kita pikul itu, Yesus ikut memikul beban itu. Dan tentu saja kalau Dia ikut memikul beban kita, maka beban kita akan menjadi ringan. Dan itu akan menjadi enak, saudara. Kenapa? Karena sama seperti membajak, ada hasil. Ada sesuatu yang dihasilkan dari membajak itu, saudara. Demikian juga dalam hidup ini, beban kita itu bukan beban yang sia-sia ketika kita siap pikul. Itu bukan beban yang dipikul dengan sia-sia, tetapi beban yang dipikul itu menjadi beban yang enak dan beban yang ringan. Karena ada sesuatu yang akan, dampak yang akan terjadi dari sana, saudara. Ketika ada beban yang kita pikul dan kita pikul bersama dengan Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi. Ada keberhasilankah, ada mujizatkah, ada berkatkah dan sebagainya. Jadi siap pikul beban.
Itu yang Tuhan mau, supaya kita mengalami kelegaan. Hadapi semuanya bersama dengan Tuhan, pikul semuanya bersama dengan Tuhan, maka kita akan sanggup menghadapi semuanya. Lalu kemudian dikatakan juga saudara, dan ayat 29 itu, pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Yang Tuhan mau juga kita belajar dari Dia. Maka dengan demikian kita akan mengalami kelegaan ketika kita belajar dari Tuhan. Apa yang kita mau, yang harus kita pelajari dari Tuhan? Kelemah lembutan dan kerendahan hati. Itu yang Tuhan mau kita belajar. Kenapa hidup ini sulit, saudara? Karena tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kerendahan hati. Apa yang membuat orang sulit? Kesombongan. Apa yang membuat orang banyak masalah? Tidak lemah lembut. Berapa waktu yang lalu ada orang yang disebut sebagai crazy rich, yang dia berkata, Tuhan saja bingung membuat aku miskin. Bayangkan kalimat itu, saudara, mengerikan sekali mendengarnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kesombongan itu membuat dia hancur hari ini sehancur-hancurnya. Dengar, saudara, dengar. Dalam kita menjalani hidup kita, belajarlah karakter Kristus, kelemah lembutan, kerendahan hati. Jalani hidup dalam karakter Kristus, maka kita akan mengalami kelegaan. Jadi saudara, hari ini kalau saudara rindu hidup saudara hidup dalam kelegaan, mujizat terjadi dalam hidup saudara, Tuhan menjawab doa-doa saudara. Yang pertama yang harus saudara lakukan adalah responi benar-benar panggilan Tuhan. Artinya datang kepada Yesus, mendekat kepada Yesus dalam perjalanan kehidupan saudara. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan saudara adalah pikul, siap pikulku. Pikul beban yang Tuhan taruh, karena ada tujuan dari semuanya itu. Lalu yang terakhir, belajarlah karakter Kristus, rendah hati, lemah lembut. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita akan berdoa bersama, dan kita akan terima jawaban daripada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini.
Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan. Netralkan tensinya dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus,
nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah,
gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anakmu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anakmu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.